Ya, salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi yang indah ini kami boleh mengucap syukur. Saya berada di pintu Jagir Rolak di Surabaya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan angkat satu tema firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita sadar, kita tahu bahwa terang itu siapa? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apa dan siapa yang dimaksud dengan terang itu? Mau tidak mau kita harus sadar bahwa terang bicara tentang kebenaran, kebaikan, kasih, dan sukacita yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya kekasih, kegelapan bicara tentang kejahatan, kesalahan, kebencian, bahkan yang lain-lain yang tidak membawa dampak berkat. Nah, untuk itu saudaraku, kalau di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, kekasih, apakah yang kita dapat bicarakan tentang masalah terang ini? Untuk itu kita sadar kalau kita juga harus menjadi dampak, kita harus menjadi murid Yesus yang memiliki kapasitas. Kita juga harus menjadi terang bagi bangsa ini. Kekasih dalam Tuhan, terang dalam kehidupan kita harus memancarkan dalam terang keluarga, dalam terang apa saja pekerjaan, terlebih terang dalam lingkungan kita ini. Kekasih yang kami muliakan, firman Tuhan mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah kata aletenion. Aletinon ini adalah setia atau murni atau sejati, dan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang disebut terang dalam kebenaran itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Dia datang menghancurkan kegelapan. Dia datang memberikan dampak yang luar biasa. Dia adalah Allah yang berinkarnasi, di mana keselamatan memberikan kepastian keselamatan. Gelap pasti tidak dapat bertahan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya apabila kita menurut firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu kekasih yang kami muliakan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 mengatakan demikian. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kekasih, ternyata ada 4 hal pokok penting bagaimana kita harus menjadi terang. Yang pertama, terang itu harus aktif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Terang ketika kita bisa aplikasikan dalam hidup rumah tangga kita, kita tidak hanya bisa menunggu orang lain datang kepada kita, namun yang jelas kita harus datang memberikan kabar baik, kabar sukacita, karena segala sesuatu harus kita lakukan dengan kebaikan. Kita harus jadi dampak, kita harus jadi teladan, kita harus jadi sesuatu yang menyenangkan bagi lingkungan kita. Kekasih, maka itu terang harus aktif. Kita harus menceritakan kebenaran Tuhan yang ajaib. Dan percayalah Bapak Ibu, hidup kita ini menjadi suratan-suratan yang terbaca. Maka Bapak Ibu, terang aktif itu harus kita aplikasikan, kita gaungkan, dan jadilah dampak ketika kita sudah menjadi murid Tuhan, supaya dapat menerangi bangsa-bangsa yang belum kenal akan Tuhan. Yang kedua, terang yang mengarahkan. Kekasih, apa yang dimaksud dengan terang yang mengarahkan? Bukan kita yang menjadi pusat,
pemberitaan itu, tetapi kita harus mengarahkan. Tugas kita memberi jalan kepada mereka yang ada dalam kegelapan. Kita memperkenalkan, mengarahkan jalan itu ke pusat perhatian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih, percayalah, kalau hari ini aku sebagaimana ada, itu karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Saya yakin terang yang dapat kami gapai untuk mengarahkan ke jalan kebenaran. Dia katakan, siapakah itu? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Itulah terang yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengarahkan terang itu kepada diri Kristus Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menjadi bagian dari tujuan terang itu? Yang ketiga, terang yang harus memberi petunjuk. Saudara-saudaraku, dikatakan tugas kita itu menunjukkan jalan yang benar. Tujuan kita mengarahkan sesuatu yang betul. Maka dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, kekasih, Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku, hai setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Saudaraku kekasih, tidak ada alamat lain di dunia ini. Ada jalan keselamatan, ada kepastian keselamatan selain di dalam kasih Kristus. Maka yang disebut terang sebagai petunjuk yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan adalah terang Kristus. Terang yang membawa dampak. Bahkan di dalam Kisah pasal yang keempat ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam diri Yesus Kristus. Maka daripada itu tidak salah, alamat yang benar bahwa hanya terang yang daripada Tuhan sendiri yang kita harus tunjukkan pada dunia ini, bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanyalah kekekalan di dalam Yesus, kekasih dalam Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita harus bisa menjadi terang? Yang keempat, bahwa terang yang menceritakan hal yang indah. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, hanya terang Kristus yang mengandung kekekalan. Tidak cukup kita dengan cahaya terang itu, tetapi kita harus menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi kehidupan yang bermartabat. Sehingga firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman kita. Maka terang itu harus kita ceritakan dengan indah. Kita impartasikan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan saya terlalu yakin, belas kasih daripada Tuhan sendiri yang bisa merubah karakter seseorang itu. Diri kita, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, adalah garansi kita supaya hidup kita menerima kekekalan yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu kekasih yang kami muliakan, terang datang ke dalam dunia ini yang dapat kita aplikasikan bahwa 4 hal pokok penting bagaimana kita harus menjadi terang. Yang pertama, terang itu harus aktif. Yang kedua, terang yang mengarahkan. Yang ketiga, terang yang harus memberi petunjuk. Dan yang keempat, terang harus menceritakan sesuatu yang indah supaya kita menjadi alatnya Tuhan dan berkat melimpah dengan syukur. Kemurahan lebih dari segalanya. Berbahagialah bagi kita orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, terlebih melaksanakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin.